Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral pernyataan Presiden Jokowi terkait dengan akan kembali ke Solo, dan itu disebarkan oleh banyak media bahwa sinyal Pak Jokowi tidak akan menghadiri pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia. Apakah itu sebentuk kekecewaan Pak Jokowi yang tidak dilibatkan oleh Pak Prabowo di dalam menyusun kabinet? Kita saksikan. Itu Bapak langsung pulang ke Solo atau bagaimana Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain Pak setelah pelantikan Pak, setelah pensiun atau tidak lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain Pak? Ada kegiatan khusus yang akan Pulang ke Solo dulu. liburan Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Terima kasih. Prabowo kan nanti pada saat pelantikan Bapak juga akan di DPR saat pelantikan bersama Pak Prabowo. Ya mungkin deh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Apa? Nama Pak Johan Budi. Itu kan semuanya telah saya serahkan kepada pansel, panitia seleksi. Tidak ada yang namanya saya mengintervensi atau meminta. Nggak ada sama sekali. Ya. Masyarakat tidak merasa kehilangan Jokowi turun. Ya, betul. Beda dengan zamannya SBY, zamannya Megawati, ya, zamannya B.J. Habibie. Ya. B.J. Habibie turun, tidak melanjutkan itu, tidak mencalonkan sebagai calon wakil presiden. Waktu itu kan karena pertanggungjawaban dia ditolak oleh MPR. Dan B.J. Habibie secara jantar mengatakan dia tidak akan mencalonkan sebagai calon wakil presiden. Rakyat pun merasa kehilangan. Dilanjutkan oleh Gus Dur, Megawati, dan SBY. Zamannya SBY, ada rakyat yang merasa kehilangan. Ya kan? Tapi ini, Jokowi tinggal 10 hari lagi untuk turun jabatan, masih ada rakyat yang meminta dia turun. Iya. Ya kan gitu loh. Dan yang paling menyakitkan, pada saat ulang tahun TNI yang kemarin, Iya, betul. ya toh, siapa sih yang tidak kenal dengan Bapak Trisno? Iya, udah. Bekas Panglima, bekas Wakil Presiden. Bapak Trisno sudah berdiri hendak mau disalam, tapi Jokowi melewatin dia. Ini kan menunjukkan suatu sikap yang tidak baik dari Jokowi terhadap ex-pemimpin di Republik ini. Trisno itu pun orang baik. Dan menurut hemat saya, dia pro-demokrasi. Ya kan gitu loh. Tapi Jokowi bisa mengabaikan dia. Dan masyarakat marah. Masyarakat tidak dapat menerima tindakan daripada Jokowi. Nah, inilah yang membuat masyarakat semakin tidak mencintai Jokowi. Saya tidak bisa ngabayang. Apabila Jokowi sudah turun, apa yang terjadi? Iya. Pak Jokowi sekarang cemas. Karena Prabowo berusaha memasukkan sebanyak mungkin partai politik. Padahal prinsipnya less is more. Kue yang sedikit itu mesti dibagi dengan Jokowi udah gak cukup akhirnya. Jadi saya kira cerdik juga Prabowo. Masuklah PDIP, masuklah Nasdem, masuklah semua itu. Akibatnya apa? Ya Jokowi tersingkir. Dia dapat bagian yang paling kecil di situ kan. That's politics. Tapi buat kita bukan itu politik. Politik adalah upaya untuk mengembalikan moral. The morality of the public. Dan itu yang tidak mungkin kita peroleh hari ini. Jadi oke, selebihnya mungkin kalau ada persoalannya, kita anggap aja bahwa akan ada banyak perbincangan. Ada yang bergembira karena ini malam pengantin demokrasi. Tapi ada yang menganggap bahwa ini guncangan pertama pada kursi kekuasaan. Itu dasarnya kan. Bahkan kabar terbaru, beberapa elit partai yang kemarin dekat sama Jokowi, sekarang sudah pada merapat ke Prabowo. Karena nanti yang jadi presiden sudah Prabowo, bukan lagi Jokowi. Dan situasi ini tentu meresahkan Jokowi yang Oktober nanti tentu sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Orang-orang dekat atau partai yang dekat dengan Jokowi tentu tidak akan tinggal diam. Mereka juga nggak ingin dong kehilangan kue kekuasaan. Seperti Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dengan PD-nya, PSI mengumumkan usulnya untuk menjadikan Jokowi sebagai ketua dari koalisi beberapa partai. Dalam artian sederhana, ada keinginan untuk membentuk koalisi dari partai-partai pendukung Jokowi di Pilpres 2024 dan Jokowi nanti akan dijadikan pemimpin tertinggi dari koalisi partai-partai itu. Usulan sih boleh-boleh aja.
pertanyaan besarnya adalah, ketika Jokowi tidak menjabat lagi Oktober nanti, apakah partai itu mau bergabung di bawah Jokowi? Wow, itu mimpi yang terlalu muluk rasanya. Kalau melihat karakter elit-elit partai kita yang mayoritas pragmatis dan juga cenderung oportunis, tentu menyatukan partai-partai itu di bawah Jokowi yang sudah tidak menjabat lagi jadi hal yang tidak mungkin. Oktober nanti, Jokowi sudah selesai jadi presiden, nggak megang lagi kekuasaan. Lalu untuk apa perintahnya itu harus dituruti? Tentu partai-partai itu akan lebih senang ada di bawahnya Prabowo yang memegang kekuasaan nanti. Apalagi kalau mereka dikasih jabatan menteri atau jabatan yang nikmat lainnya. Belum apa-apa, orang dekat Jokowi seperti Bahlil yang diproyeksikan akan jadi ketua umum Golkar saja sudah diserang dengan kasus suap tambang. Ini menguatkan prediksi sudah terjadi pembelahan di internal Golkar yang mengerucut pada siapa nanti yang menjadi ketua umum Golkar. Apakah dia nanti orangnya Jokowi atau orangnya Prabowo? Kalau sudah masuk di sini, ini sudah masuk pada ranahnya perang bintang. Perang para elit untuk menjadi penguasa di negeri ini. Kita ini, para penonton, cukuplah gelar tikar sambil nunggu apakah pembagian bansos akan seperti waktu Pilpres kemarin atau itu hanya ada di masa promosi aja. Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Jadi agak mengejutkan kalau Pak Jokowi menyatakan tidak akan menghadiri pelantikannya. Rasanya tidak mungkin ya kalau misalnya Pak Jokowi yang tidak hadir kemudian hanya Ibu Iriana dan keluarga besar dari Pak Jokowi yang hadir di situ. Apa yang sungguhnya terjadi ya? Memang kalau kita melihat beberapa waktu belakangan ini tampak sekali memang ada semacam perbedaan sikap Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam berbagai kebijakan yang jelas kita lihat itu kan soal kalau pelantikan ini kan pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden ini sejak jauh-jauh hari itu Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menegaskan bahwa Pak Prabowo ingin dilantik di Jakarta, jadi bukan di IKN gitu. Karena waktu itu kan Pak Jokowi terkesan ingin segera memaksakan pindah ke IKN. Dari situ saja kita tahu bahwa waktu itu ini sinyal bahwa Pak Prabowo tidak menginginkan IKN itu menjadi ibu kota negara. Dan sekarang ini kan Ahmad Muzani yang menjadi ketua MPR dan pelantikan itu kan akan dilaksanakan oleh MPR begitu ya. Nah, di luar itu ada beberapa perbedaan pandangan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu yang jelas terlihat sekali adalah soal rencana revisi undang-undang pilkada yang kemudian batal karena Pak Prabowo tidak menginginkan ada revisi itu. Dan beberapa waktu yang lalu itu kan menimbulkan kegaduhan luar biasa dan membuat mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat turun mengepung DPR. Di luar itu juga ada soal misalnya ekspor pasir ke Singapura itu kan Ahmad Muzani juga menginginkan agar itu ditunda ya ekspor pasir itu yang diambil kebijaksanaan di pemerintahnya Pak Jokowi. Dan yang terakhir ini kelihatannya yang beda sekali pendapat antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu yakni soal bergabungnya PDIP ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Kita sudah menyimak beberapa kali pernyataan baik dari pihak Pak Prabowo maupun dari PDIP bahwa Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu akan bertemu sebelum pelantikan ya, sebelum pelantikan sebagai presiden. Dan yang terbaru ini Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Oli Dondo Kambe memastikan bahwa Ibu Megawati itu akan mendukung pemerintahan Prabowo. Jadi artinya itu ya mereka akan masuk kabinet. Nah, soal ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh Jokowi. Kita masih Kenapa kita bilang Mulyono, Raja Jawa dan lain sebagainya? Karena memang ini diakui sendiri kan, Raja Jawa itu Bahlil yang mengatakan, kemudian Mulyono, Kaisang sendiri yang bilang putra Mulyono kata dia kan. Jadi kalau saya mengatakan Jokowi, Mulyono, Raja Jawa, saya kira sesuatu yang sudah di-spill sendiri oleh mereka yang mendukung Raja Jawa ini. Jadi tadi saya ditanya, Bang Karni, makna dari pertemuan antara Prabowo atau makan malam Prabowo dan Jokowi. Saya mengatakan, apakah Jokowi cawe-cawe kata wartawan? Enggak, saya bilang, Jokowi tidak lagi cawe-cawe. Tapi Jokowi minta-minta sekarang. Kalau cawe-cawe itu dia memiliki kekuasaan. Tapi kalau minta-minta,
Kalau cawe-cawe kan jahil kan, cawe-cawe itu cawe-cawe ya kan, jahil, ganggu. Tapi kalau minta-minta tangan sudah di bawah. Kenapa saya bisa mengatakan tafsir demikian? Begini, saya merasa 2-3 bulan terakhir itu Jokowi sudah lemdak selemdak-lemdaknya. Salah satu fenomenanya pernah saya sebutkan, misalnya 22 Agustus kemarin. Padahal kita tahu 22 Agustus tersebut kan itu adalah rapat paripurna untuk mengesahkan undang-undang pilkada yang memberikan jalan bagi Kaisang. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, tapi gagal. Jadi saya kira, wah ini sudah lemdak. Nah sekarang saya membayangkan pertemuan malam itu sebenarnya seperti kata Faisal tadi, Jokowi yang memiliki kepentingan. Prabowo enggak, saya kira. Kenapa? Karena tinggal berapa hari lagi menghitung hari. Kepentingan Jokowi adalah memberikan pesan kepada publik, message kepada publik, bahwa saya baik-baik aja loh dengan Prabowo, awas. Kalau Anda mau mengadili saya, Prabowo akan melindungi saya. Prabowo sudah pernah mengatakan, kalau Jokowi diganggu, maka dia yang akan terasa sakitnya. Dibalik sama Kaisang hari ini kan, kalau kita mengganggu Prabowo, dia yang akan pasang badan, ya kan? Kita bingung juga dipasang badannya di mana setelah dia lemdak office, ya kan, bapaknya. Tapi it's okay. Itu jadi pesannya ke publik bahwa saya baik-baik aja loh. Tetapi kalau kita baca substansinya, Jokowi mulai khawatir. Makanya kok dia ketemuin, ngapain dia temuin? Ya untuk pamer bahwa saya masih oke, saya bisa mengendalikan Prabowo yang Anda akan menjadi presiden dalam beberapa hari ke depan. Nah itu satu. Yang kedua, Bang Garni, saya membayangkan dalam percakapan itu dua hal dimension. Kita ini kan sama-sama nggak tahu, kecuali Kodari kalau ada bocoran, ya kan? Kalau ada bocoran, ya kita mau dengar bocorannya. Satu, Jokowi mention kepada Prabowo, jangan saya diadili. Tolong protek saya, karena rakyat Faisal Assegaf CS tanggal 14 Oktober sudah mau bikin dia pengadilan rakyat untuk Jokowi, ya kan? Karena itu, saya kira khawatir dia. Kekhawatiran dia dilihat, dukungan publik tidak besar lagi. Ketika dia datang ke MPR DPR, tidak ada orang yang bertepuk tangan, bayangkan. Wakil presiden saja, mantan, masih ditepuk tangan nih. Tapi dia sama sekali tidak ada, membuat dia berubah mukanya. Jadi dia minta perlindungan. Nah, di sisi satu permintaan lagi, saya kira dia minta, ya orang-orang yang saya titipkan ini, Bapak angkatlah sebagai menteri. Kan ada isu kan, dia menitipkan Pratikno, dia menitipkan Kapolri, dia menitipkan Raja Juli Antoni yang sekarang ngurus IKN, dia menitipkan satu lagi, Bahlil nggak disebut pada waktu itu, dia menitipkan loyalis dia kelas berat, Menkominfo, Budi Aristiadi, kemudian the last but not least dia menitipkan, lupa saya, tapi ada siapa kok? Siapa lagi satunya lagi? Bukannya ente di belakang layarnya. Nah, karena itu dia ingin ada protection, ya kan? Pertama dia memprotek soal-soal yang mungkin terkait korupsi, hak asasi manusia, dinasti politik, ya, dan kemudiannya bisnis-bisnis yang sekarang ini masih dikuasai atau masih terbengkalai seperti IKN. Tapi di sisi lain dia juga ingin agar kepentingannya tetap terwadahi terus, even dia tidak lagi menjadi presiden dan wakil presiden. Itu analisis agak politik. Yang kedua, yang pertama adalah hukum tata negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun pihak istana sudah meluruskan pernyataan Pak Jokowi ketika diwawancarai, dan pernyataan Pak Jokowi itu akan kembali ke Solo, dikutip dengan sebuah sinyal tidak akan menghadiri pelantikan Pak Prabowo. Namun netizen ini sangat lucu, ya, berbagai komentar-komentar, respon, tanggapan muncul terkait dengan apakah itu betul Pak Jokowi akan kembali ke Solo, dalam artian tidak ingin menghadiri pelantikan Pak Prabowo, dan tentu ini mengundang reaksi, sebuah sinyal-sinyal bahwa ada keretakan sebenarnya antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi.
indikasi hal itu salah satunya adalah Pak Prabowo akan bertemu dengan Ibu Megawati, konon akan PDIP ini akan diajak masuk ke koalisi Pak Prabowo sebagai sebuah rekonsiliasi para elit di tingkat nasional, dan tentu katanya Pak Jokowi tidak menginginkan hal itu terjadi. Indikasi lainnya Pak Jokowi maupun Gibran tidak dilibatkan oleh tim Kim menentukan, menyusun kabinet siapa-siapa nanti nama-nama yang akan mengisi kementerian Pak Prabowo ini. Sehingga memang banyak muncul dugaan-dugaan bahwa keretakan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu memang sulit terhindarkan di hari-hari belakangan ini. Dan sebuah sinyal juga bahwa Pak Prabowo nanti tidak akan melindungi Pak Jokowi jika memang ada hal-hal peristiwa hukum seperti saat ini. Misalnya PDIP menggugat pencapresan Gibran sebagai kandidat saat itu mendampingi Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden, digugat oleh PDIP di pengadilan.